Oke, jadi hari ini kita bahas bahasa dan ekspresi reguler. Sekali lagi dijelaskan eh, koleksi dari bahasa-bahasa reguler atau abjad, himpunan abjad didefinisikan ada beberapa hal. Yang pertama itu string, string kosong itu masih termasuk dalam bahasa reguler. Kemudian ada abjad kosong masih termasuk dalam bahasa reguler. Nah, untuk setiap A, elemen dari himpunan abjad adalah bahasa reguler. Nah, seperti kita tahu sebelumnya, dari materi sebelumnya bahwa L itu merupakan simbol dari bahasa. Jadi jika L1 dan L2 adalah sebuah bahasa reguler, maka notasi untuk L1 union L2, kemudian ada intersection, kemudian ada L1 star, ini L1 star ya, kemudian ini ada L2 star adalah bahasa reguler. Contoh, jadi misalnya ada himpunan abjad A dan B, maka string kosong dan abjad kosong adalah bahasa-bahasa reguler. A dan B adalah bahasa-bahasa reguler. Kemudian A dan B adalah bahasa reguler merupakan gabungan dari A, dari himpunan A, dan himpunan B. Kemudian A, AB, B adalah bahasa reguler. Nah, untuk ekspresi reguler memiliki sifat. Jadi untuk abjad kosong dan setiap karakter dalam abjad anggota dari himpunan abjad merupakan ekspresi reguler. Jika R1, R2 merupakan ekspresi reguler, maka R1 digabung dengan R2 atau R1 plus R2, R1 star, R2 star juga merupakan ekspresi reguler. Jadi ini perbedaannya. Bahasa reguler, dia pakai himpunan, kalau ekspresi dia tunggal, itu bedanya, cara penulisannya. Nah, ada beberapa teorema untuk pengerjaan ekspresi reguler dari satu abjad. Jadi R union S sama dengan S union R. Ini DP sifat-sifat yang nanti Tuhan gunakan ketika mengerjakan soal. Nah, kemudian ini ada notasi star, ada notasi plus. Biasa kalau orang mengenal dengan plus closure. Ini dinamakan kalau yang star artinya star closure. Nah, artinya bisa tidak muncul, bisa juga dia muncul berhingga kali. Jadi dia bisa tidak terbatas. Begitu. Kalau pakai notasi star closure, dia tidak terbatas. Nah, kalau dia pakai plus closure, yaitu penutup plus atau plus closure minimal muncul satu kali sampai dia tidak terbatas. Jadi bedanya plus dengan star, kalau star itu bisa tidak muncul, kalau plus itu dia minimal satu kali muncul. Nanti orang akan mengerjakan contoh, bisa dilihat di situ. Kemudian ada plus atau union digabungkan. Kalau dia pakai tanda titik berarti perangkaian, sama, hampir mirip dengan penggabungan. Nah, di sini ada contoh ekspresi reguler 0, 1, 0, star closure. String yang dibangkitkan atau muncul bisa 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
jumlah 0 paling kanan itu bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali. Jadi perhatikan yang di contoh pertama ini, yang 01. Nah, yang 0 yang ketiga ini, 0 yang ketiga ini dia tidak muncul karena dia pakai star closure. Nah, kalau dia pakai star closure, dia bisa tidak muncul. Kalau dia menggunakan plus closure, contoh yang ini, A plus closure D, sering yang dibangkitkan muncul adalah A, AAD, AAAD. Jadi dia harus ada minimal satu kali muncul. Nah, kemudian di sini ada union. Jadi A closure union B closure. Jadi di sini ada abjad kosong, kemudian ada A, ada B, ada AA, ada BB, dan seterusnya. Jadi dia bisa muncul, bisa tidak. Nah, kalau dia tidak menggunakan atribut apapun, otomatis dia cuma bisa muncul A dan B. Nah, ini kalau A union B, kemudian dalam kurung star closure, artinya dia bisa kalau dalam matematika dikalikan ke dalam atau dipangkatkan ke dalam. Jadi dia bisa A closure union B closure. Jadi dia bisa berupa string atau abjad kosong, kemudian dia bisa A, AB, EB, A, AA, BB, dan seterusnya. Ini juga sama ya, yang terakhir ini. Itu contoh ekspresi reguler. Nah, kemudian hubungan antara bahasa dan ekspresi reguler. Nah, sebuah bahasa sama seperti yang lalu dijelaskan di bahan sebelumnya itu kalau perangkaian menjadi satu bahasa itu kan dari abjad, kemudian menjadi string, kemudian dia menjadi satu bahasa. Nah, ini sebuah bahasa jika dalam string kosong atau abjad kosong, dia tetap menjadi anggota dari abjad. Ya, ini. Walaupun dia isi kosong. Nah, untuk bahasa R1 dan R2, string 1 dan string 2, dia ini sifatnya menggabungkan, sama. Jadi misalnya satu kata apa ya? Amelia Unima misalnya. Amelia Unima misalnya. Nah, itu digabungkan jadi satu. Ini juga sama. R1 plus R2 sama dengan R1 diunionkan dengan R2. Nah, kemudian ini ada jika dia pakai star closure, dia tetap bahasanya juga termasuk dalam star closure. Seperti ini. Contoh. Nah, diketahui sebuah ekspresi reguler seperti ini ya. 1 plus 01 plus abjad kosong plus 110. Tentukan bahasa regulernya. Nah, bahasa regulernya adalah L1 plus 01 plus string kosong plus 110. Sebentar, coba pakai notepad. Kayaknya DP itu nggak untuk copy. Itu nggak bisa.
Nah, kemudian yang plus ini, kalau terang lihat yang DP sifat tadi ini, terang ganti dengan union, dengan lambang union begini, ganti lambang union. Jadi semua yang DP soal yang seperti ini terang ganti menjadi bentuk bahasa reguler seperti ini. Nah, coba terang kerjakan yang ini, yang L0 plus 10 plus 111. Nah, dia akan menjadi L 0 plus 10 plus 1. Jadi L 0 union L 10, kemudian dia union L 110. Nah, kemudian kita bisa merubah dia menjadi, karena dia 0, berarti terang langsung bisa tuliskan dia 0. Kemudian union, ini dia tidak, karena dia tidak pakai star ataupun plus closure, jadi terang boleh langsung tuliskan dia menjadi himpunan satu tim, kemudian union 0 union 1 1 0. Nah, kemudian akhirnya menjadi 0 1 0, sorry. Nah, ini terlihat simpel. Ini terlihat simpel yang ini ekspresi reguler. Bahasa reguler. Yang ini ekspresi regulernya. Ini bahasa regulernya. Nah, ini kelihatannya cuman copy paste atau salin dari yang di soal ini, tapi itu tidak sama. Jadi ketika misalnya ada contoh, misalnya kita taruh begini, contoh lain ya. Misalnya kita pakai di sini pakai star, kemudian di sini pakai plus, pakai pangkat yang plus. Nah, itu jadinya beda. Jadinya beda. Dia bisa jadi L 0 star, ya, union L 10 plus, kemudian union L 111. Nah, ini akan bersifat tetap. Ini nanti jadinya kalau yang
Yang ini berarti dia ada pindah Word. Nah, seperti ini. Ini plus. Plus. Kemudian nah, ada equation itu. Nah, ini. Jadi dia bisa jadi seperti ini. Ya. Koma 0. Kemudian dia bisa pakai start. Kemudian dia koma pakai plus. Dia bisa 1 0. Dia juga bisa 1 0 plus. Kemudian dia jadi 1 1. Nah, dari contoh ini kan jadi beda dengan yang tadi. Dengan yang ini tadi. Jadi kita tidak hanya menyalin mentah-mentah seperti itu. Nah, kemudian jika diketahui satu bahasa, bagaimana menentukan ekspresi reguler dari bahasa tersebut? Jadi contoh, di sini ada L sama dengan S, elemen dari 0, 1, pakai star, dan syaratnya adalah N0, S kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini N0, S-nya itu sama dengan 0, dia 1, 1, 1, 1. N0, S-nya 1, dia 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Atau 0, 1, 1, 1. Mengerti? Atau enggak? Halo? Mengerti? Belum terlalu, Nir. Jadi, bagaimana istilahnya supaya lebih sederhana ya? Jadi dia merangkai DP ekspresi reguler untuk yang stringnya itu kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3. Gimana menjelaskannya? Supaya lebih sederhana. Oh, seperti ini.
Jadi kita bisa merangkaikan, jadi dari semua string ini, kita bisa merangkaikan abjad 1 itu sampai tak terhingga. Tapi dia cuma boleh ada seperti ini. Contoh yang S3 ini, dia boleh 11, 0, 11, 0, 11, 0, 11. Dia tidak, kalau kalian perhatikan, dia tidak memiliki pola string yang lebih dari 3. Ini jelaskan ya. Artinya stringnya tidak boleh lebih dari 3. Ini kan paling tinggi 3 seperti ini. Ini kan string 1, ini string 2, ini string 3. Jadi terserah kita mau rangkai ini 0 dan 1 menjadi seperti apa, tetapi stringnya tidak boleh lebih dari 3. Mengerti? Boleh, Nir. Boleh. Jadi contoh ini N0, S sama dengan 1. Dia ini ada 3 string. 1, 2, 3. Tapi tidak boleh lebih dari 3. Jadi kalau so 4 itu salah. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk ekspresi reguler kita bisa tentukan. Jadi dari pernyataan bahasa ini, ekspresi regulernya kita bisa tentukan seperti ini. R sama dengan 1 star closure, 1 star closure, kemudian 0 plus string kosong, kemudian digabungkan dengan 1 star closure, seperti itu. Jadi cuma boleh 3. Ini 1, 2, 3. Jadi dia tidak akan lebih. Contoh ya ini, kita copy. Maksudnya adalah ketika begini, ekspresi regulernya kan kita bisa tuliskan yang ini. 1 dia bisa kosong, atau orang kasih tambah, orang kasih 1 atau 111. Ya. Kemudian dia 0, orang boleh kasih isi dia 0. Ini masih 1 string ya. Kemudian karena dia kosong tidak perlu ditulis. Nah, kemudian yang ini DP kedua, ekspresi kedua. Orang boleh langsung dia 0 atau 111, terserah. Jadi satunya boleh jadi banyak di belakang, satu boleh jadi banyak di muka, terserah. Orang boleh bikin 0 begini, 111. Terserah juga, begitu. Yang penting cuma 3 string. Seperti itu. Nah, latihan 2. Coba kalian kerjakan. Oh, soalnya kan itu sudah ada tuh di Amelia. Ada di Amelia ada. Bisa. Nah, kan bisa dibangkitkan muncul. Menir akan bantu satu soal untuk bagaimana cara kalian mengerjakan. Jadi misalnya ini yang nomor 1, 1A. Jadi kita memiliki seperti ini. Nah, itu kalian bisa menjawabnya. String yang bisa dibangkitkan itu, dia berarti pakai sigma. Sama dengan dia bisa 1. Nah, perhatikan yang ini, star closure. Dia kan ada di luar tanda kurung.
Nah, berarti dia bisa 1, kemudian ada bisa 01, kemudian dia bisa 1, 0, seperti itu. Atau dia bisa 1, 0, 0, 0, 0. Perhatikan bahwa yang ini dia pakai star closure. Ini dia yang karakter satu ini dia tidak menggunakan star closure maupun plus closure. Artinya dia akan selalu ada. Kalau yang 0 ini dia pakai star closure, jadi dia bisa tidak ada, bisa ada. Jadi dia misalnya 1, seperti ini. Dan dia selalu berakhir dengan 1 atau bisa 0. Maaf ya. Jadi perhatikan yang DP star-star ini, jangan sampai salah. Nah, oke. Contoh lain ya. Jadi misalnya R sama dengan 1, 0, kemudian plus 1 plus 0, kemudian pakai dia star closure. Nah, kalau contoh begini, string yang bisa dibangkitkan itu akan selalu dimulai dengan 1, 0. Ya. Apapun stringnya akan selalu dimulai dengan 1, 0. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, atau 1, 0, 1, 1, 0, 0, seperti itu. Jadi dia tidak sembarang, tidak sama seperti yang contoh pertama ini, tapi dia akan selalu dimulai dengan 1, 0. Kenapa dia dimulai dengan 1, 0? Karena dia tidak memiliki atribut apa-apa di sini. Dia tidak ada plus closure, juga tidak ada star closure. Artinya dia statis atau tetap. Sampai sini paham ya? Kemudian, yang nomor 2 ini tentukan ekspresi reguler dari bahasa berikut ini. Perhatikan bahwa string S tidak boleh diakhiri dengan 1, 1. Jadi kita akan merubah bentuk ini menjadi seperti yang nomor 1 ini. Dengan catatan, S tidak boleh diakhiri dengan 1, 1. Artinya, kalau tidak boleh diakhiri dengan 1, 1, berarti R sama dengan ini contoh. Nah, kasih contoh ini. Artinya kan dia apa ya? Tidak boleh 1, 1. Jadi paling belakang R. Jadi apapun yang di dalam sini, dia tidak boleh ada 1, 1. Artinya dia tidak boleh pakai 1 plus closure. Artinya dia notasinya tidak boleh seperti ini. Ekspresi regulernya tidak boleh seperti ini.
Karena otomatis dia akan menjadi satu-satu. Nah, jadi di akhirnya R sama dengan, orang bisa kasih dia 0, 0 start closure, 0 plus 1 start closure, plus, kalau tidak boleh diakhiri dengan 1-1 berarti dia 1, 0. Plus. Di log seperti itu. Atau kita boleh ini hapus 1. Seperti itu. Inilah ekspresi regulernya. Jawaban soal nomor 2A. Paham ya cara mengerjakan? Yang lain, paham? Boleh, Mener. Boleh, Mener. Aku pikir pagi. oh iya. Oke, ini akan open hari ini. Jadi kalian bisa mengerjakan mulai hari ini. Pak, 1 sektor. Cuma itulah siang kan? Kalian bisa Tanya kalau apa dimakannya sih. Kak, kamu tuh makan siang apa, Kak? sekarang tanggal. Makanya makan, Kak. Nah, ini jadi tugasnya dari hari ini tanggal 7. Selesainya tanggal. Jadi ada 2 hari ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan dokumen PDF-nya. Sekali lagi, Indra, jangan kumpulkan itu jangan diketik ya. Tapi ditulis tangan menggunakan kertas A4 warna putih polos. Jadi itu tulis tangan ya, jangan ketik. Tulis tangan dong, Mir. Siap. Tulis tangan kemudian dan convert. Oke, demikian untuk hari ini. Materi penjelasannya Menir bisa kalian lihat di YouTube, nanti di share di Amelia. Baik, Mir, baik. Sampai ketemu ya. Selamat sore. Iya, Menir, makasih Menir. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Mir.